Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stephen Benedict Tanama dari kelas 11 MIPA 8 nomor absen 35. Di sini saya akan melakukan praktikum titraan asam dan basa bersama Richard Dalton dari kelas 11 MIPA 8 nomor absen 32 dan juga Rian Wiratama dari kelas 11 MIPA 8 nomor absen 33. Ya, jadi kita langsung saja. Sebelumnya saya jelaskan ada beberapa istilah pada percobaan virtual, lab virtual titrasi asam basa kali ini. Yang pertama itu ada istilah titik ekuivalen, yaitu titik di mana pH-nya 7. Karena kita ketahui bahwa asam dan basa ketika disatukan maka akan menjadi netral. Nah, netral itu pH-nya 7 dan 7 tersebut adalah titik ekuivalen. Dan titik akhir yaitu titik di mana terjadi perubahan warna pada indikator. Nah, tepat setelah perubahan warna itu, maka penambahan larutan NaOH di sini harus di stop atau dihentikan. Di sini saya perkenalkan juga. Di sini analatnya adalah NaOH basa kuat dan titrannya yaitu HCl asam kuat. Ini basa kuat, ini asam kuat. Variabel kontrolnya atau yang tetap ada jenis asamnya HCl, konsentrasi NaOH 0,5 molar, konsentrasi HCl 0,5 sama, dan penambahan larutan NaOH-nya akan kita samakan juga. Dan yang menjadi variabel bebas yaitu metil oren, fenolpetalin, bromtimol biru sebagai indikator. Kita coba dulu ya percobaan yang pertama di mana indikator sebagai variabel bebas. Kita tambahkan seperti ini. Terlihat pH-nya naik. Grafiknya juga naik. Nah, saat 25 mili, nah ini adalah titik ekuivalen karena pH-nya 7. Lalu setelah ini saya buktikan, ditambahkan sedikit saja yaitu 0,05 mili, maka warnanya berubah dari merah menjadi oranye. Maka ini adalah titik akhirnya 25,05. Lalu kita coba dengan indikator yang kedua. Barangkali Rian mau mencoba. Ya, jadi di indikator kedua kita menggunakan fenolpetalin. Seperti yang tadi sudah dicoba, sama kita menambahkan 1 mili. Warna asal tidak berwarna Atau bening. siap. Dapat dilihat setelah kita menambahkan 25 mili, pH menjadi netral atau di 7. Dan ini menunjukkan titik ekuivalen. Lalu kita tambahkan 0,05 mili, dapat dilihat warna berubah menjadi ungu muda atau ungu jeli. Dan di 25,05 ini merupakan titik akhir. Lalu kita coba dengan indikator yang ketiga, bromtimol biru. Nah, jadi kita tambahkan juga sama 1. Nah, sama juga pada 25 mili pH 7 titik ekuivalen, tambahkan sedikit 0,05 mili jadi berwarna biru, dari kuning menjadi biru. Maka 25 yang tadi 25 mili adalah titik ekuivalen, 25,05 titik akhir. Ya, semuanya berubah sama, akan grafiknya juga relatif sama seperti ini. Akan tapi mungkin yang berbeda tadi dari pH titik akhir ya, pada titik akhir pH-nya sedikit berbeda lah satu dengan yang lain. Akan tetapi semuanya masih sama basa. Sekian percobaan pertama, yaitu dengan indikator sebagai variabel bebas. Ya baik, kita akan melakukan percobaan kedua dengan variabel bebas, yaitu konsentrasi NaOH dan HCl. Pertama-tama kita berubah konsentrasi NaOH dan HCl menjadi 0,25. Ya, konsentrasi NaOH dan HCl sebagai variabel bebas ya, nanti akan kita
manipulasi variabel kontrolnya, yaitu penambahan NaOH konsisten, jenis asamnya HCl, indikatornya sama bawang timbul biru. Kita lakukan percobaan yang pertama dengan konsentrasi NaOH dan HCl 0,25 molar. Tambahkan. Dapat dilihat perbedaannya dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan 0,5 molar, yang ini 0,25. Maka grafiknya lebih naik ya sedikit. Nah, tapi penambahan pH-nya itu pelan-pelan. Nah, tapi yang beda di 25 mili pH-nya sama 7. Titik ekuivalennya sama yaitu 25. Lalu kita tambahkan sedikit 0,05 mili, warnanya berubah. Dan 25,05 ini merupakan titik akhir. pH-nya 10,4. Kurang lebih sama seperti yang tadi, hanya saja berbeda dari grafik. Lalu kita coba yang kedua dengan konsentrasi NaOH dan HCl 0,75 molar. Mungkin Rian ingin mencoba? Ya baik, kita akan coba di konsentrasi 0,75. Seperti tadi, penambahan konstan 1 mili. Dapat dilihat dengan menambahkan 25 mili akan menjadi titik ekuivalen, tidak ada perubahan. Tetapi jika kita menambahkan 0,05 akan menjadi titik akhir dan berubah warna. Yang tadi jika konsentrasinya 0,25, pH-nya akan 10,4. Tetapi jika di konsentrasi 0,75, pH-nya 10,9. Baik, Ya. kita akan mencoba percobaan terakhir di konsentrasinya 1 molar. Ya, dapat dilihat dari yang tadi ya, kurvanya itu lebih landai, dari yang 0,25 dan 0,5 bahkan ya. Sekarang kita coba yang terakhir yaitu 1 molar. Oleh Rian saja, berapa Pak? Cutnya. Kagok lagi. Baik, kagok. Baik, kita coba di 1 molar. Penambahannya konstan 1 mili. Untuk titik ekuivalen dapat dilihat sama di penambahan 25 mili. Tetapi jika kita menambahkan 0,05 mili, dapat dilihat titik akhirnya di pH 11. Berbeda dengan 0,75 tadi pH-nya 10,9 dan di 0,25 pH-nya 10,4. Dan dapat dilihat dengan dari grafiknya sedikit lebih landai. Ya, jadi saya simpulkan ya tentang yang percobaan variasi ini. Maka jika semakin besar konsentrasi ditambahkan, grafiknya akan semakin landai. Dan penambahan pH-nya itu ketika ditambahkan NaOH sedikit-sedikit, akan tetapi pada 25 mili tetap sama titik ekuivalen. Dan pada 25,05 tetap titik akhir karena warnanya berubah. Walaupun pada titik akhir pH-nya Lebih tinggi. tidak sama satu sama lain. Pada 0,25, pada 0,75 dan pada 1 pH-nya berbeda. Dan dapat kita lihat juga keadaan awalnya ya. Pada 0,75 pH-nya beda tuh. Di sini 0,1. Sedangkan pada 1 molar sini 0. Inilah yang menyebabkan mengapa Grafiknya grafik landai. tersebut lebih landai karena ini perbedaan ini. Ya, sekian percobaan variasi dengan konsentrasi NaOH dan HCl sebagai variabel manipulasi. Kesimpulan dari percobaan yang dilakukan tadi adalah bahwa titik ekuivalen adalah titik pada saat pH cairan atau pH larutan tersebut mencapai 7 atau netral. Lalu titik akhir adalah pada saat larutan tersebut berubah warna. Dan lalu kesimpulan kedua adalah Ya, boleh jelaskan Rian. Kesimpulan kedua adalah kita tadi merubah konsentrasinya. Saat pada konsentrasi 0,25 atau konsentrasi yang rendah, grafik akan dimulai lebih tinggi. Saat konsentrasi lebih tinggi, grafik dimulai lebih rendah. Dan pada konsentrasi 1, grafik dimulai dari pH 0,0. Jadi makin tinggi konsentrasi keduanya, analat maupun nitran, maka grafiknya lebih landai. Kan tapi
titik ekuivalennya dan titik airnya sama, walaupun pH pada titik airnya berbeda. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan karena dengan perbekalan yang seadanya. Selamat malam, kami ucapkan terima kasih.